Tahukah kalian bahwa ular naga merupakan hewan yang paling terkenal di dunia, dan pernah ada dalam sejarah Islam? Saking terkenalnya, makhluk yang dianggap mitos ini sampai memiliki banyak legenda yang berbeda-beda di setiap daerah atau negara. Sebagai contoh, di Eropa naga selalu digambarkan sebagai makhluk yang jahat. Namun beda halnya bagi masyarakat Cina, di mana mereka melambangkan naga sebagai kekuatan dan kekuasaan. Bahkan begitu besarnya penghormatan bangsa Cina kepada makhluk ini, hingga banyak kaisar-kaisar yang gagah perkasa dengan bangga mengenakan gambar naga sebagai simbol mereka. Dapat dikatakan juga, bahwa bangsa Cina dulunya banyak yang menjadi pemuja naga. Hewan satu ini sepertinya tak hanya terkenal di dunia nyata. Bahkan, di alam gaib ular naga juga dikisahkan memiliki kedudukan istimewa. Dulu ia pernah berada di surga, dan kini ia berada di istana iblis. Disebutkan, ular naga dulunya adalah makhluk yang bebas berada di surga. Pada masa itu ular naga memiliki kaki dan dapat keluar masuk surga dengan bebasnya. Namun setelah ular naga durhaka kepada Allah dan beralih menjadi pengikut iblis, maka ia kemudian diusir dari surga. Ular naga itu ada yang turun ke bumi dan menjadi makhluk melata yang dihilangkan kakinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada juga yang masih memiliki kekuatan dan menjadi penjaga istana iblis. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan dari banyak sahabat Nabi lainnya, bahwa dulu Allah pernah berfirman kepada Nabi Adam, "Tinggallah kamu dan istrimu di surga, makanlah darinya yang bermanfaat lagi baik sekehendak kamu berdua, dan janganlah mendekati pohon ini sehingga kamu berdua menjadi orang yang zalim." Kemudian, riwayat tersebut menyebutkan bahwa iblis berupaya untuk menemui Nabi Adam dan Hawa di surga, namun terus dihalangi oleh para penjaga surga. Kemudian, muncullah seekor ular yang memiliki 4 kaki seperti layaknya unta dan tampak sebagai hewan yang paling bagus. Lalu, iblis berupaya membujuk hewan itu agar mau memasukkan dirinya ke dalam mulutnya sehingga si hewan dapat membawa iblis bertemu dengan Nabi Adam. Hewan itu pun bersedia memasukkan iblis ke dalam mulutnya, sehingga kemudian melewati para penjaga surga dan berhasil masuk ke dalamnya. Sementara mereka tidak mengetahui kalau Allah menghendaki suatu perkara yang akan terjadi. Melalui mulut hewan itu, iblis lantas berbicara dan berupaya membujuk Nabi Adam. Sementara, Nabi Adam tidak memperdulikannya. Karena itulah iblis pun keluar dari mulut makhluk berupa ular berkaki 4 itu dan lalu menemui Nabi Adam. Iblis kemudian merayu dan membujuk Nabi Adam. "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu sebuah pohon yang apabila kamu memakan buah darinya maka kau akan abadi dan tidak akan mati?" Nabi Adam ketika itu hanya diam tak bereaksi apapun. Iblis kemudian kembali berkata, "Wahai Adam, maukah engkau aku tunjukkan sebuah pohon yang apabila engkau memakan buah darinya maka engkau akan menjadi raja seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kalian berdua akan kekal dan tidak akan mati selamanya?" Untuk memaksakan tipu muslihatnya, iblis pun bersumpah atas nama Allah dengan mengatakan, "Demi Allah yang rohku ada di tangannya, sesungguhnya aku hanya menasehati kalian berdua." Dengan bujuk rayunya ini, iblis sesungguhnya menginginkan agar aurat mereka berdua tampak dengan terlepasnya pakaiannya. Iblis mengetahui bahwa Adam dan Hawa memiliki aurat setelah iblis berhasil mencuri dan membaca kitab malaikat, sementara Nabi Adam tidak mengetahui perihal ini. Meski iblis telah berulang kali membujuknya, namun Nabi Adam tetap enggan untuk memakan buah dari pohon itu. Akan tetapi berbeda halnya dengan Hawa. Ia mendekati pohon itu dan memakan buahnya. Setelah itu, kemudian Hawa berkata kepada Adam, "Wahai Adam, makanlah. Sesungguhnya aku telah memakannya dan tidak terjadi apa-apa padaku." Nabi Adam kemudian tak berdaya menolak ajakan Hawa. Maka tatkala Nabi Adam memakannya, lalu tampaklah aurat mereka berdua. Dan mulailah mereka berdua menutupinya dengan daun-daun dari surga. Peristiwa inilah yang kemudian menyebabkan Nabi Adam dan Hawa akhirnya dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi. Abdur Razak dan Ibnu Zaris meriwayatkan dari Ibu Abbas dan berkata, "Sesungguhnya, iblis menawarkan dirinya kepada setiap binatang melata agar dapat membawanya masuk ke surga dan berbicara kepada Adam dan istrinya. Namun semua hewan menolak tawaran itu. Lalu iblis berkata kepada ular, "Aku akan melindungi dirimu dari gangguan Adam, dan engkau ada dalam jaminanku jika engkau memasukkan aku ke dalam surga." Maka, ular itu lantas membawa iblis di antara 2 taringnya, lalu masuk ke dalam surga. Ketika itu ular masih berjalan dengan 4 kakinya. Karena perbuatan buruknya itu, ular berkaki 4 itu lantas Allah kutuk menjadi hilang kakinya dan hanya bisa berjalan di atas perutnya. Ular naga itu disebutkan ada yang menjadi makhluk penjaga istana iblis. Iblis juga memberikan kedudukan khusus kepada bangsa ular karena jasanya di langit yang telah berhasil membantunya untuk bisa mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga. Begitu besar jasa ular terhadap iblis, sehingga hewan ini diletakkan sebagai pembantu yang paling dekat dengannya.
Bahkan, ular menjadi penjaga di istana-istana iblis. Seperti diketahui, ular yang terkuat di dunia ini adalah ular naga. Maka, makhluk inilah yang kemudian menjadi penjaga utama istana iblis. Imam Ahmad pernah berkata, bahwasanya Nabi Muhammad bersabda kepada Ibnu Sayyad, "Apa yang kamu lihat?" Lalu Ibnu Sayyad menjawab, "Saya melihat singgasana di atas lautan yang dikelilingi oleh beberapa ular." Nabi Muhammad kemudian bersabda, "Ia telah melihat singgasana iblis." Riwayat lain menyebutkan, bahwa Ibnu Sayyad adalah tokoh sakti di zaman Nabi yang memiliki kemampuan kasyaf syaitoni, yaitu matanya mampu untuk menembus alam jin dengan bantuan iblis karena kerahmatan Allah. Bahkan, para sahabat sampai menganggap kalau Ibnu Sayyad ini adalah Dajjal. Dalam salah satu riwayat disebutkan, Ibnu Sayyad ini pernah diuji oleh Nabi Muhammad kemampuan kasyaf syaitoninya. Karena memang Ibnu Sayyad adalah salah satu tokoh sakti atau dukun, maka saat diuji dia mampu melihat istana iblis yang dijaga oleh ular-ular naga. Agaknya, karena sedemikian berjasanya ular naga bagi iblis, maka tidak segan para jin untuk mengubah dirinya menjadi ular di setiap kesempatan ketika dirinya menjelma rupa di hadapan manusia. Rasulullah bersabda, ular-ular itu adalah hewan yang dapat mengubah rupa dan bentuknya sebagaimana Bani Israel yang berubah bentuk menjadi rupa monyet dan babi. Hadis riwayat Tabrani dengan sanad yang sahih. Namun sayangnya, sekarang ini ular banyak sekali dimuliakan bahkan menjadi simbol-simbol ilmu bela diri dan simbol keberuntungan. Bahkan, gambar-gambar ular naga banyak dipajang di rumah, di keramik, dijadikan merek dagangan atau dibuat patung. Padahal, ular naga adalah termasuk salah satu makhluk yang sudah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.